Hai, hai, hai. Halo, berjumpa lagi bersama saya di channel Masakan Wong Deso. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Nah, untuk hari ini, di sini saya akan mencoba untuk memberitahu bagaimana cara proses membuat tempe. Kebetulan saya juga usaha membuat tempe, tapi usaha tempe kecil-kecilan. Nah, di sini saya akan membuat tempe kurang lebih sekitar 8 kilo ya. Nah, untuk prosesnya yang pertama yaitu kita cuci bersih dulu tempenya. Kalau untuk membuat tempe ini, saudara-saudari, eh, ini memang harus banyak air ya, karena kalau tidak banyak air nanti proses pencuciannya tidak akan bersih. Untuk proses awalnya kita cuci bersih dulu, ya, cuci sampai bersih, sekitar 3 atau 4 kali lah untuk mencucinya sampai kayu-kayunya hilang. Karena kalau tidak bersih mencucinya nanti akan ada banyak sisa-sisa kayu ataupun pasir. Nah, ini bilasan pertama ya. Nah, seperti ini dia. Oke, kita buang dulu. Nah, dia akan mengeluarkan umpruk atau buih. Kalau nggak tahu umpruk, buih ya. Nah, ini kan banyak kayu-kayunya ya. Kalau nggak kita bersihkan terlebih dahulu, nanti tempenya akan ada kayu-kayunya, itu kan rasanya jadi nggak enak nanti ya. Nah, untuk membuat tempe ini pun dia harus bersih ya. Jangan sampai ada campuran bahan-bahan kimia, contohnya seperti kita terkontaminasi dengan sabun ataupun dengan minyak ataupun dengan garam, itu nanti akan mempengaruhi pada tempe. Di channel saya ini saya tidak hanya membuat konten tentang masakan saja. Di sini saya juga akan memberitahukan juga pekerjaan saya sehari-hari, ya inilah membuat tempe, dan kadang-kadang saya juga membuat channel juga untuk saya jualan. Kebetulan hari ini memang proses membuat tempe ya. Oke, ini baru 2 kali. Dan kita lihat ya, masih banyak kayu-kayunya. Jadi tidak bisa kita cuci sampai 2 kali saja. Oke, terus sambil kita bilas supaya kulit-kulitnya pun bisa terlepas juga. Oke. Nah, kayu-kayunya sudah hilang. Oke, lalu kita beri air untuk kita rebus dulu ya. Nah, untuk merebusnya nanti tipsnya, dia jangan supaya tempe itu nanti dia rasanya tetap renyah dan enak. Usahakan ketika merebus jangan sampai lembek kacangnya. Dia masih teksturnya masih sedikit agak keras, tapi usahakan jangan sampai rasa mentah kacang itu masih ada, karena juga nanti akan mempengaruhi rasanya. Oke. Nah, sekitar begini ya, kawan-kawan ya. Oke. Baik, ini cukup segini airnya. Lalu kita akan mulai proses pengerebusan. Oke, kita pasang dulu. Kita buat apinya ya. Saya masak tempenya ini kebetulan di
tungku, nggak di kompor gas ya. Karena pembuatan proses tempe secara tradisional itu menurut saya lebih enak ketimbang pembuatan tempe dengan menggunakan alat modern. Memang prosesnya agak sedikit lama, tapi untuk cita rasanya nanti akan lebih enak. Ya, sudah jadi, kita masak ya. Nah, nanti kita tunggu sampai proses matang. Kalau bisa, matangnya nanti jangan sampai lembek, karena kalau lembek nanti tempe itu dia tidak akan tahan lama. Tapi kalau dia masih teksturnya agak sedikit lebih keras, tapi dia tidak langu, itu nanti rasanya akan lebih enak dan gurih ketika digoreng ataupun dimasak begitu saja. Dan dia akan tahan lama untuk eh, pengawetannya ya. Oke. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya tingkat kematangannya. Dia tidak terlalu lembek ya. Harus dicicip. Yang penting dia jangan langu dan jangan sampai lembek kali, karena kalau tempe nanti dia sampai lembek sekali, dia tidak akan tahan lama. Oke. Lalu kita tiriskan di dalam goni. Masukkan dalam goni. Ini memang goni khusus untuk apa tempe ya. Ini nanti fungsinya untuk membelah-belah kacang supaya nanti kacang bisa terbelah. Karena berhubung saya belum punya mesin pembelah kacang, jadi saya masih pakai cara manual ya. Nah, setelah nanti kita masukkan sini, lalu kita siram dengan air yang mengalir supaya dia dingin. Ini nanti tempenya usahakan setelah kita pecah-pecah, jangan sampai kita rendam pakai air panas ya. Harus kacangnya harus pakai air dingin dan jangan sampai ada suhu panas, karena kalau kita diamkan atau kita rendam nanti dengan menggunakan air yang masih panas, nanti tempenya tidak akan jadi ya. Oke. Oke, setelah semua kacangnya kita tiriskan, nah seperti ini ya kira-kira. Kalau sudah tidak mengeluarkan hawa panas lagi dan tidak mengeluarkan asap, ini berarti kacangnya sudah dingin. Lalu ujungnya kita ikat supaya nanti ketika kita pijak kacangnya itu tidak keluar ya. Kita ikat. Oke. Ini kita buang. Sambil dipijak, sambil disiram. Ya. Ini insya Allah tetap steril ya kacangnya ya. Karena goninya pun juga ya tebal. Kakinya pun sudah saya cuci bersih, jadi tenang saja. Ini kita dinginkan kacangnya supaya nanti tempenya
tidak cepat membusuk ya. Kita pijak-pijak gini supaya kacangnya ini terbelah, karena kalau kacangnya nanti tidak terbelah, kemungkinan tempenya juga akan jelek ya. Oke, kita siram. Kalau sudah, kita buka ikatannya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam tong ini untuk dicuci ya, kawan-kawan ya. Nah, terbelah kan? Lalu kita remas-remas ya. Kita bilas selama 2 kali pembilasan. Nah, kan sudah terpecah kan? Nah, kacangnya sudah terbelah menjadi 2. Nah, ini kita bilas dulu supaya dia betul-betul dingin, jangan sampai lagi ada hawa panas ya. Sembari sambil membuang kulit-kulitnya, karena di sini saya membuat tempe itu kulitnya itu tidak saya masukkan semua ya, ada tersisa tapi tidak banyak, karena kalau tempe dia masih banyak kulit-kulitnya seperti ini, dia tempenya tidak akan padat nantinya. Oke, kita buang airnya. Nah, banyak itu kulitnya yang terbuang ya. Cukup 2 kali bilas saja. Lalu kita isi lagi, lalu kita rendam ya. Oke, kita rendam. Nah, sampai seperti cukup ini ya, kita rendam ya. Nah, ini kita rendam dan kita tutup dan kita biarkan kurang lebih selama 12 jam ya. Paling cepat itu 12 jam, tapi lebih lama perendaman lagi akan lebih bagus, tapi jangan sampai 24 jam ya, karena nanti dia akan busuk. Nah, oke. Ini ya penampakannya setelah kita rendam selama kurang lebih 18 jam ya, hasilnya akan seperti ini. Karena kalau dia nanti belum terangkat kulit-kulitnya seperti ini, itu nanti dia tidak akan cantik ya. Ini karena proses pengasaman dia ya. Nah, jadi ketika pengeluar asam ini nanti dia akan muncullah jamur-jamur tempe itu nanti ya. Nah, selanjutnya ini kita akan bilas ya. Ya, ini proses pembilasan, dicuci sampai dia kalau kita rasa sudah tidak licin lagi kacangnya,
Nah, itu berarti sudah bersih ya. Atau kira-kira airnya kalau sudah nampak bening, dia bersih. Kira-kira pencuciannya itu bisa sampai 5 atau sampai 6 kali ya, kawan-kawan ya. Karena kalau mencucinya pun tidak bersih, maka nanti tempenya akan cepat busuk ataupun tidak jadi ya. Oke. Sambil dicuci, sambil kita remas-remas kacangnya. Nah, seperti ini. Kita bilas lagi. Kita cuci sampai betul-betul dia nanti airnya berwarna bening ya. Dan kulit kacangnya itu tidak banyak lagi ya, kalau bisa. Karena ada juga saya lihat penjual tempe itu yang masih banyak terbawa kulit-kulitnya ya. Nah, sudah ya kawan-kawan ya. Ini sudah bening airnya ya, sudah sampahnya pun sudah tidak banyak lagi. Dan usahakan jangan sampai kalau kita pegang itu dia masih rasa licin, kalau bisa agak kesat ya. Nah, setelah proses pencucian ini, lalu nanti kita kukus. Kalau kebanyakan orang buat tempe setelah dicuci, setelah direndam selama kurang lebih 18 jam, dicuci bersih lalu direbus. Kalau saya tidak, saya kukus ya. Karena kalau dikukus menurut saya kadar airnya dia tidak banyak nanti kalau sudah kita dinginkan. Tapi kalau direbus nanti airnya itu dia bisa apa masih banyak ya. Oke, sekarang kita proses pengukusan. Sekarang kita proses pengukusan ya. Nah, usahakan mengukusnya ini nanti kacangnya sampai betul-betul panas merata semua ya. Jangan sampai ada yang masih dingin, kalau bisa betul-betul sampai panas semua kacangnya. Ini saya buat tempenya, kacangnya kurang lebih 7 kilo ya kawan-kawan ya. Jadi sebanyak ini. Tapi kalau untuk pemula jangan buat banyak dulu, nanti takutnya tidak jadi. Coba aja dulu setengah kilogram kacang kedelainya ya. Nanti suatu saat saya akan coba buat tutorial pembuatan tempe 1 kilogram aja ya. Jadi nanti bisa kawan-kawan ikuti. Oke, nah seperti ini kita kukus dulu. Kurang lebih sampai betul-betul dia itu panas semua ya. Nanti setelah kita kukus, lalu kita dinginkan dengan cara dilapisi dengan karung yang sudah kita belah, supaya airnya itu nanti bisa menyerap dan kacangnya bisa kering ya. Oke.
Nah, kawan-kawan, kalau sudah dingin seperti ini, sudah bisa kita angkat dan kita coba untuk tiriskan di sini ya. Ini kita bawahnya kita lapisi dengan karung yang sudah kita belah. Ini memang karung khusus untuk mendinginkan kacang ya. Fungsinya juga untuk meresap air supaya air dia turun ke bawah. Ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya, kawan-kawan. Ini saya lapisi karung seperti ini supaya dia nanti airnya meresap ke bawah, dan di bawah karung ini saya lapisi lagi dengan triplek ya, supaya dia tidak langsung ke lantai ya. Nah, ini kita diamkan sampai dia betul-betul dingin. Nanti setelah dingin, baru kita proses peragiannya ya. Oke.